Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita masih berada di bab yang ke-17, yaitu bab Nabi tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas dalil yang pertama, yaitu surat Qasas ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi, walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat ini ada kisahnya, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Musayyib, bahwasanya Musayyib ayahnya, Ibnu Musayyib berkata, ayahnya si Musayyib berkata bahwasanya lamma hadarat Abu Thalibul wafat, ketika Abu Thalib menjelang wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mendatangi beliau. Rasulullah mendatangi beliau, mendatangi pamannya Abu Thalib. Kemudian wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Tapi di saat beliau mendatangi pamannya Abu Thalib, di situ pas hadir Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, dua orang yang sangat bertentangan, yang sangat kontra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia ikhwah. Ya, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya Abu Thalib merupakan paman kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Thalib merupakan paman kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abdul Muthalib ini punya beberapa istri. Salah seorang istrinya bernama Fatimah bin Amr, Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr ini adalah ibunya Abu Thalib, ibunya Abdullah ayahnya Rasulullah, dan ibunya Az-Zubair. Itu ikhwah. Ya, jadi dia Abu Thalib ini benar-benar paman kandung betul. Jadi seibu, seayah seibu. Ya, seayah seibu. Beda halnya dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu dengan ayah Rasulullah seayah, beda ibu. Kalau Abu Lahab ibunya Aminah binti Hajar. Aminah binti Hajar. Kalau Abbas juga paman Rasulullah, juga beda ibu. Ibunya Abbas Natlah. Demikian ikhwah. Jadi memang yang Abu Thalib ini dengan ayah Rasulullah seayah seibu. Ya, sama-sama satu ibu dan sama-sama satu ayah. Taib.
Dan seperti yang telah kita singgung, bahwasanya setelah Abdul Muthalib wafat, meninggal, pengasuhan diambil oleh Abu Thalib, paman kandungnya. Jadi paman kandung Rasulullah ini, Abu Thalib ini memang merawat Rasulullah sejak kecil, ya sejak kecil. Tentunya posisi Abu Thalib ini sudah setara dengan ayah beliau. Makanya beliau sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu sungguh sangat ingin sekali paman beliau ini yang sudah menempati posisi seperti ayah beliau ingin masuk Islam. Selama ini sudah beliau ajak, tapi belum juga. Hingga akhirnya di kehidupan Abu Thalib yang terakhir, ingin Rasul jangan sampai meninggal dalam keadaan musyrik. Makanya beliau menyempatkan diri untuk bertemu dengan Abu Thalib di saat-saat yang terakhir. Kebetulan, ya, ternyata di sana hadir juga Abdullah bin Abi Umayyah, seorang musyrik. Jadi orang musyrik dahulu, ikhwan, namanya Abdullah, ya, namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Umayyah hadir. Plus di situ ada Abu Lahab sekalian, bukan Abu Jahal, ya. Abu Jahal juga hadir di situ. Ya ini level-levelnya Abu Thalib lah. Ya. Kemudian di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau berkata, bersabda, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, seuntai kalimat yang akan aku jadikan sebagai pegangan untuk membelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Itulah ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian faqala lahu. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan si Abu Jahal berkata, gak mau kalah dia. Apa kata mereka berdua? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu sudah membenci agamanya Abdul Muthalib? Mendengar ayahnya disebut-sebut, segan dia mau bilang kalimat la ilaha illallah. Karena jelas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas bertentangan dengan agamanya Abdul Muthalib. Agamanya Abdul Muthalib itu agama musyrik, penyembah berhala. Makanya ketika Rasulullah mengajak Abu Thalib pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung faham. Jadi mereka memahami kalimat la ilaha illallah ketika sudah diucapkan berarti harus pungkir dengan Lata, Uzza dan Manat dan semua berhala-berhala yang disembah orang-orang pada saat itu. Itu sudah difahami. Ya, sudah difahami. Sayangnya umat Islam mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak faham. Masih saja berbuat syirik. Demikian ikhwah, ini yang sangat miris hati kita. Kalimat la ilaha illallah hampir setiap hari diucapkan tapi masih berbuat kesyirikan. Orang-orang Quraisy pada waktu itu awal mendengar kalimat la ilaha illallah sudah tahu maksudnya. Makanya pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah terang-terangan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, peringatkan kerabat-kerabatmu terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit yang paling dekat dengan Ka'bah. Bukit apa? Safa. Ya. Dipanggillah semua orang-orang Quraisy. Ya, dipanggil semua orang Quraisy. Kata Rasulullah SAW, wahai orang Quraisy, wahai Quraisy, kalau aku katakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada orang-orang yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Karena kan memang Ka'bah itu kan di tengah-tengah bagaikan periuk, dikelilingi oleh bukit-bukit batu hitam. Demikian, makanya Rasulullah katakan, kalau aku katakan kepada kalian di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian mau mempercayainya? Kata mereka, percaya, kami nggak pernah mendengar Anda itu berbohong walaupun hanya sekali. Jadi memang luar biasa Rasulullah, nggak pernah dikenal orang dia berbohong walaupun hanya sekali. Terkenal orang yang jujur, terkenal dengan orang yang amanah.
Kemudian Rasulullah mengatakan dakwahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu untuk pertama sekali beliau berdakwah terang-terangan. Kalimat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Langsung Abu Lahab mengatakan tabballaka ya Muhammad. Ini kan paman langsung ini, tapi paman beda ibu. Tabballaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka ente Muhammad. Untuk ini kamu kumpulkan kami. Untuk ini kau panggil tadi, kau panggil kami untuk kumpul. Langsung paham Abu Lahab. Ya, langsung paham. Padahal beliau waktu itu musyrik. Jadi mereka sangat paham dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah nggak menjelaskan apa makna la ilaha illallah. Nggak menjelaskan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Nggak jelaskan. Langsung difahami oleh orang Arab pada waktu itu kalimat la ilaha illallah. Maksudnya kalau kalimat la ilaha illallah mereka harus kafir dengan semua berhala-berhala yang ada di situ. Makanya marah Abu Lahab. Itu ikhwah. Marahnya Abu Lahab menunjukkan bahwasanya mereka faham dengan kalimat itu. Ini juga seperti itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya Abu Talib di akhir usianya mengucapkan la ilaha illallah, ditimpali oleh si Abu Jahal, ditimpali oleh Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fa'ada alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ucapkan lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Diucapkan lagi, ya ammi, diulang lagi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilallah. Ini akan aku jadikan sebagai pembelamu nanti di hari akhirat. Kemudian ditimpali lagi oleh dua orang gembong Quraisy pada waktu itu, dua orang ini. Bu, anaknya diamankan, Bu. Nanti masuk TV suaranya. Diamankan anaknya, Bu. Jangan dicubit. Ya, udah. Taib. Apa tadi? Gembong aja. Antum ingat gembongnya aja. Dua orang ini gak mau kalah, ditimpali lagi. Ente gak suka. Udah benci dengan agama bapakmu sendiri, gitu. Ya, hingga akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa kana akhiru ma qal, dan ucapan yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib yaitu wa huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyaqulu la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada dalam satu riwayat Abu Talib berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kan memang Rasulullah kepanakannya. Ya bena akhi, laula makhafatan subbah laqultuha jaz'an. Seandainya tidak dikhawatirkan aib di kaumku, syubbah itu aib. Ya. Laula makhafatan syubbah. Seandainya tidak dikhawatirkan aku aib, takut aib, laqultuha jaz'an. Sungguh aku akan ucapkan karena takut mati. Takut mati dalam keadaan dalam kafir. Dalam riwayat yang lain, la aqrartu ainak. Sungguh aku akan mengucapkan apa yang membuatmu senang. Jadi sebenarnya Abu Talib gengsi juga dengan temannya ini. Ketika dikatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, Abu Talib. Tapi kita enggak kenal ya siapa nama Abu Talib ini ya. Abu Talib ini kan seperti kunyah. Mungkin julukan. Abdul Muttalib kan julukan kakeknya. Siapa nama Abdul Muttalib? Syaibah. Ya, Syaibah. Muttalib ini sebenarnya Muttalib nama adik ayahnya Hashim. Jadi Hashim punya adik namanya Muttalib. Jadi Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Ketika Muttalib menjemput keponakannya Syaibah dari Madinah dibawa ke Mekah, orang-orang melihat Muttalib ini kok membonceng seorang anak.
Oh, itu berarti hambanya si Muthalib itu. Hambanya si Muthalib. Maka jadilah julukannya Abdul Muthalib. Lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, hambanya Muthalib ketimbang namanya Syaibah. Taib. Jadi rahimallahu wa iyyakum, ya. Itulah ucapan ucapan Abu Thalib yang terakhir, yaitu dia katakan ana ala millati Abdul Muthalib, karena gengsi dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya Abdullah bin Abi Umayyah dan si Abu Jahal. Demikian ikhwah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku belum dilarang. Kata Rasulullah SAW. Jadi saking sayangnya Rasulullah SAW terhadap pamannya ini. Ya itu kan sudah seperti ayahnya. Ya tapi bukan ayah kandung ya. Posisi sudah seperti ayahnya. Makanya la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Ma lam unha anhu. Ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Demikian ikhwah. Kemudian turunlah ayat surat Taubah ayat 113. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang musyrik. Kisah ini sama seperti Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim diancam oleh ayahnya. Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah tauhid ini, mendakwahkan dakwahmu ini, la arjumannaka, aku akan lempar kamu. Wahjurni maliya, atau silakan kamu minggat dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari kampung ini. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaika. Salam atasmu. Ya selamat tinggal wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya waktu itu sudah muslim? Belum, kafir. Ayahnya tukang pahat. Ayahnya tukang patung. Namanya Azar. Bukan sembarang patung. Produk ayahnya Nabi Ibrahim, patung yang layak disembah. Tuh, bukan untuk sebagai apa namanya sebagai perhiasan, pajangan, enggak. Ya, patung produk ayahnya Nabi Ibrahim, patung yang layak disembah. Ya mungkin dia punya ritual atau mungkin punya dia sebagai apalah begitu sehingga patungnya disembah oleh kaumnya. Luar biasa kan? Dia pemahat patung Tuhan. Itu kan patung sudah tingkat tinggi. Demikian. Bukan sejenis patung bango putih di depan rumah kita yang ada kolamnya yang satu jinjit gitu kan, satu kaki. Ini patung yang layak disembah. Berarti ayahnya Nabi Ibrahim orang ternama di kampungnya. Demikian. Ketika ayahnya mengusirnya, ya, kata Nabi Ibrahim, salamun alaik. Selamat tinggal ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Demikian ikhwah. Akhirnya turunlah ayat atau surat Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa adaha iyyah. Tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu dikarenakan dia pernah janji. Kan dia salamun alaika sa'astaghfirullah. Sa'astaghfirullah nanti aku akan mohonkan ampun. Ya, aku akan mohon ampun. Sa'astaghfiru. Beda dengan Rasulullah tadi. Rasulullah ketika melihat Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, la astaghfiron, aku mohonkan ampun. Astaghfir di situ fi'il mudhari. Kalau Nabi Ibrahim, sa'astaghfirullah rabbi. Aku akan mohonkan ampun untukmu. Tuhanku. Jadi, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih. Tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu dikarenakan illa am mau'idati wa adaha iyyah,
kecuali dikarenakan dia pernah janji kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah, ketika jelas bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, tabarra amin, dia pun berlepas diri, enggak mau menghentikan doa untuk pengampunan untuk dosa ayahnya. Kenapa? Dosa ayahnya orang musyrik dan mati dalam keadaan musyrik. Demikian ikhwah. Persis seperti kisah Rasulullah. Hanya Rasulullah itu dengan Abu Thalib yang posisi di hatinya sudah seperti ayahnya, sementara Nabi Ibrahim ucapan ini untuk ayahnya. Bedanya ayah Nabi Ibrahim memusuhi dia, Abu Thalib membela. Makanya ketika Rasulullah ditanya, apakah ada manfaat dirimu terhadap Abu Thalib? Karena Abu Thalib kan membela. Apa kata Rasulullah? Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau enggak dikarenakanku, tentu si Abu Thalib sudah masuk dalam api neraka yang paling bawah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian fa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian turunlah Allah menurunkan firman-Nya terkait dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sayangi, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Taib, dari kisah meninggalnya Abu Thalib, dari kisah bagaimana Rasulullah SAW sangat ingin agar pamannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya seorang yang maksum dari keluarga Rasulullah itu hanya beliau. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluarganya enggak. Walaupun keluarga-keluarganya yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi yang maksum itu hanya Rasulullah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini Abu Thalib ya mati kafir. Taib. Sekarang ketika Allah mengatakan Abu Thalib menyatakan dia itu mati dalam keadaan kafir. Dan waktu itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Udah. Kemudian Abu Thalib mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib, dan Allah menyatakan dia kafir. Sekarang, apakah Abdul Muthalib kafir? Ngerti maksud saya? Pertanyaannya. Kan tadi Abu Lahab dengan si Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muthalib. Hingga akhirnya Abu Thalib mengatakan saya berada di atas agamanya Abdul Muthalib ayahnya. Lantas Allah menyatakan bahwasanya ini Abu Thalib mati kafir. Sekarang, apakah Abdul Muthalib kafir? Kafir. Karena dia mengikuti agamanya Abdul Muthalib ayahnya. Dengan ajakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, itu dia kan? Berarti Abdul Muthalib agamanya kafir, dia musyrik. Karena Abu Thalib dinyatakan musyrik, matinya mati kafir. Berarti Abdul Muthalib juga matinya mati kafir musyrik. Demikian ikhwah. Padahal dia adalah kakek kandung Rasulullah SAW. Dan ini kerabat-kerabat para nabi seperti ini ada ya. Jadi kerabat-kerabat itu yang kafir. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi yang kerabatnya kafir? Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya yang kafir. Ya. Siapa lagi? Nabi Lut, istrinya yang kafir. Demikian ikhwah. Tapi jangan kita katakan kalau istri kita mungkin belum dapat hidayah, belum nggak pakai jilbab atau nggak sholat, lantas kita katakan masih mendingan lah Ustadz istriku dibandingkan istrinya Nabi Lut. Itu perbandingan yang bodoh namanya. Ya. Apakah kita sudah sama mendakwakan istri kita sebagaimana Nabi Lut mendakwakan istrinya? Anaknya sangat bandel, nggak sholat, suka maling ayam, kali-kali maling kambing.
Kemudian dia berkata, masih mendingan Ustadz, anak saya masih maling kambing atau maling ayam, atau pengedar narkoba. Itu Nabi Nuh, anaknya kafir lagi. Ini perbandingan yang bodoh namanya. Kenapa demikian? Apakah ente sudah sama dakwahnya seperti Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya? Hasil daripada dakwah beliau itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang beri hidayah itu hanya Allah. Kita itu hanya berusaha. Itu para nabi sudah berusaha. Rasulullah sudah berusaha. Sampai di detik-detik hayat terakhir Abu Thalib berusaha agar dia masuk Islam. Tapi yang namanya hidayah hanya milik Allah. Nabi Lut alaihissalam, ya, dia sudah berusaha habis-habisan agar keluarganya masuk, keluarganya beriman. Tapi qadarullah yang memberi hidayah itu hanya Allah. Istrinya tidak masuk Islam, nggak beriman. Nabi Nuh alaihissalam sampai detik-detik terakhir anaknya tetap berdakwah, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir di detik-detik terakhir. Tapi masih saja anak yang membangkang. Qala sa'awi ila jabal ya'sumuni minal ma', dia bilang, aku akan pergi ke gunung, selamat aku dari banjir. Akhirnya gimana? Fahala bainahumal mauju. Akhirnya mati. Ya, mereka terpisah. Setelah itu enggak jumpa lagi. Sudah dipisahkan oleh gelombang. Fakana minal mughraqin, termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik-detik terakhir. Ini enggak pernah menasihati anaknya, kemudian dia banding-bandingkan diri dia dengan Nabi Nuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi ikhwah rahiminallahu iyyakum, itu perbandingan yang sangat jauh berbeda. Itu bagaikan perbandingan membandingkan bumi dengan bulan dalam masalah tinggi rendahnya. Demikian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Kemudian, jadi yang pertama bahwasanya yang maksum itu hanya nabinya, keluarga-keluarganya enggak. Termasuk juga Habib-Habib yang menyatakan dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW, pasti maksum. Enggak. Ya, enggak maksum. Demikian ikhwah. Oh, apakah dia orang yang terhormat? Ya. Keturunan Nabi adalah orang yang terhormat apabila dia menjunjung dalam melaksanakan, mempraktekkan sunnah kakek mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia termasuk orang-orang yang memberantas sunnah Rasulullah, ya, ini tidak termasuk yang dihormati. Ikhwah azallah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya jelasnya bahaya teman yang buruk. Teman buruk ini maksudnya bukan buruk wajahnya, buruk akhlaknya, buruk agamanya, ya, itu sangat berbahaya. Rasulullah Sallallahu, orang-orang Arab pernah mengatakan, ya, as-sahib sahib, sahib teman itu, sahib menyeret. Jadi kalau kita punya teman baik, dia akan menyeret kita ke tempat yang baik. Kalau teman kita teman yang buruk, dia akan menyeret kita tempat yang buruk. Makanya antum seorang yang tak suka mancing. Tapi teman-teman antum suka hobinya mancing. Suatu hari antum akan suka dengan mancing. Antum bukan orang yang pandai main bola dan tidak suka main bola. Mungkin di awalnya antum berpikir, apa ini main bola? Bola satu, dikejar rame-rame. Mungkin begitu mikirnya. Ya. Tapi karena teman-teman antum semua itu suka main bola, suatu hari antum akan suka dengan main bola. Demikian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Jadi itu dia. As-sahib sahib, teman itu menyeret. Makanya carilah teman-teman yang baik agar dia menyeret kita ke tempat yang baik. Jangan asal pilih teman. Anak-anak kita juga seperti itu. Lihat siapa temannya. Kalau antum melihat anak antum berteman dengan yang funky, berteman dengan anak-anak yang ngomongnya asal-asalan, ucapannya ucapan kotor, langsung larang, cut, nggak bisa. Nah, jangan berteman dengan dia. Demikian. Jangan berteman dengan dia, jangan cari temannya. Makanya ikhwah, ya, tugas kita sebagai orang tua itu berat sebenarnya. Kenapa? Karena zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu akan lebih berat. Cobaannya lebih dahsyat dibandingkan sekarang kita. Makanya untuk mempersiapkan mereka juga kita harus ketat. Demikian. Dari sekolahnya,
Harapannya agar di sekolah ini temannya teman-teman yang baik-baik. Masalahnya kan yang masuk juga bukan orang baik-baik juga. Ada dengan berbagai macam latar belakang rumah. Mungkin di satu rumah biasa mereka ucapan kotor antara mereka. Dia juga ikut masuk sekelas. Demikian ikhwah. Jadi terus dipantau anak-anak kita itu. Jangan dibiarkan saja. Kalau sudah nikmah baru sudah selesai lah itu. Amal solehah lah itu. Belum tentu. Ya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini dipantau terus. Ya, dipantau terus. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka." Jagalah Allah, Allah akan senantiasa menjagamu. Artinya ketika kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, berupaya melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri-istri kita. Kenapa demikian ikhwah? Untuk anak-anak kita nggak bisa memantau mereka 24 jam. Oke, ketika di rumah kita bisa pantau. Ketika dia pergi ke sekolah, gimana cara kita pantau? Semakin besar dia, semakin banyak waktu dia terpisah dengan kita. Semakin besar dia, maka semakin banyak waktu dia terpisah dengan kita. Dan semakin banyak juga pengaruh-pengaruh luar yang bisa mempengaruhi buruk anak-anak kita. Makanya ketika kita lepas anak kita di luar pantauan kita, tawakal pada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga anak kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud, dia pernah sholat sambil menangis, di dekat dia ada anak bayinya. Sesungguhnya aku sholat ini karenamu wahai Ananda, wahai anakku. Artinya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu. Demikian ikhwah. Seperti anak yatim yang hartanya ada ditinggalkan orang tuanya di dalam tanah, yang rumahnya yang mau runtuh dibaguskan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala soal Kahfi, ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang mau runtuh itu punya 2 orang anak yatim yang ada di Madinah. Anak yatim itu kan man mata abuhu walam yablugh, yang meninggal ayahnya tapi belum balik. Ya. Wa kana abuhu masaliha. Ayah mereka berdua itu baik, soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah ingin membiarkan mereka besar, setelah besar Allah akan tunjukkan bahwasanya ada harta ayahnya di bawah bangunan itu. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kesolehan ayahnya, dikarenakan kesolehan orang tuanya. Jadi di sini ikhwah, kesolehan orang tua itu juga merupakan salah satu sebab untuk mencetak generasi yang robbani. Gak bisa kita hanya mengandalkan sekolah. Oh udah bagus sekolahnya itu, wah aman, udah lepas saja udah. Kita suka-suka kita berbuat. Gak bisa ikhwah. Ya, gak bisa seperti itu. Karena pengaruhnya itu ada terhadap anak-anak. Kita kembali kepada teman. Bahwasanya teman itu bisa mempengaruhi kita. Terutama teman dekat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-rajulu ma'adini khalilihi. Atau dalam riwayat yang lain, al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya persis seperti agama teman dekatnya. Makanya falyanzur ahadukum may yukhalil. Makanya hati-hati memilih orang yang menjadi teman dekat. Kalau sekedar kenal aja oke lah, nggak ada masalah, siapa mau kenal silahkan. Tapi menjadi teman dekat, teman diskusi, ya, teman diskusi, teman curhat, itu harus teman yang betul-betul selektif. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, ya, nggak bisa hidup sendiri. Makanya kalau mau menjadi orang baik, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada tempat watawasau, ada tempat saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling di sini minimal 2 orang. Kalimat saling minimal 2 orang. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, ya, pentingnya yang namanya teman yang baik. Apa hubungan dengan Abu Thalib ini? Temannya tadi itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Seharusnya Abu Thalib jauh-jauhkan teman seperti ini. Demikian ikhwah. Kan mereka juga yang ngancam-ngancam Rasulullah kan. Tapi ya itulah.
Apa tadi katanya? Laula makhafatas subbah. Seandainya karena nggak takut aib. Begitu. Ya gimana lagi kalau sudah gengsi? Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sama seperti Firaun. Firaun kan gengsi. Ketika Nabi Musa datang untuk berdakwah, apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dzulma wa uluwa." Dia ingkari dakwahnya Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusahum. Sebenarnya dia yakin tuh yang dibawa Nabi Musa itu. Ikhwah, orang itu kan tahu dia tuh layak apa tidak jadi Tuhan. Iya kan? Kalau orang lain bisa lah dia tokoh-tokohin saya itu berkuasa. Kalau saya katakan matikan ini, matikan, biarkan ini, biarkan, kasih ini duit, dikasihkan. Dia punya kuasa. Tapi kan yang merasa dirinya Tuhan kan tahu. Dia bisa sakit, dia bisa mencret, dia bisa ada lemahnya. Dia kan bisa mikir, gak pantas dia jadi Tuhan. Tapi dia kan sok-sok di hadapan masyarakatnya. Demikian. Makanya wastaiqanatha. Dia yakin yang dikatakan Musa itu betul. Tapi karena zulma wa uluwa, dia zalim dan dia takabur. Apalagi yang mendakwahkan itu Nabi Musa. Kau ini kan yang kupungut dari pinggir sungai gitu kan. Bahasa kita kupungit dari comberan dulu kan. Ya kan anak hanyut gitu lah kira-kira. Anak hanyut, enggak tahu siapa bapaknya sama mamanya. Kan gitu ikhwah. Demikian, anak enggak jelas. Tiba-tiba dakwah pula gitu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Baik. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu yaitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya ya hidayah itu di tangan Allah. Nah, kemarin kan telah kita singgung, hidayah itu ada dua. Pertama hidayah apa? Hidayah al-irsyad. Al-irsyad itu apa? Yang nunjukin aja. Oh, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ayo mari kita lakukan, jangan lakukan. Itu hanya irsyad. Tetapi apakah orang itu mau melaksanakannya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu namanya ikhwah irsyad. Ketika dia amalkan, ketika dia laksanakan, itulah hidayah apa? Taufik. Itu dia, hidayah taufik. Mungkin kalau kita bicara tentang Rasulullah, bicara tentang perjuangan Rasulullah SAW, kepingin kita seandainya saya hidup bersama Rasulullah terdahulu. Kan gitu, berjuang bersama Rasulullah. Biar masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kan belum tentu. Kalau dengan kondisi keimanan kita sekarang, kalau kita hidup pada zaman Rasulullah, kita bersama Rasulullah. Apakah sudah pasti orang yang melihat Rasulullah pasti beriman? Enggak. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ikut kajian Rasulullah, dia melihat Rasulullah, kemudian apa lagi? Dia mendengar ucapan-ucapan Rasulullah, dia sekampung dengan Rasulullah di Madinah, tapi matinya mati kafir, ya kan? Demikian ikhwah, melihat Rasulullah. Mungkin semua kita rindu gak melihat Rasulullah? Semua kita rindu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Abdullah bin Umayyah, Abdullah lagi namanya tuh. Tadi kalau Abdullah bin Abi Umayyah, ini Abdullah bin Umayyah, Abdullah bin Umayyah. Ya nggak tanggung-tanggung, namanya Abdullah tapi kafir. Demikian ikhwan, dia lihat Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan Rasulullah, bicara dengan Rasulullah SAW. Tapi begitulah yang namanya hidayah. Hidayah taufik itu milik Allah. Yang lebih hebat lagi Abu Thalib. Dia bela Rasulullah. Dari awal dakwah Islam dia bela habis-habisan Rasulullah SAW. Tapi sayangnya meninggal dalam keadaan kafir. Hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Rasulullah itu hanya memberikan hidayah al-irsyad, bukan taufik. Ya, apa dalilnya kemarin ya? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Itu irsyad. Bukan innaka latahdi man ahbabta. Innaka latahdi man ahbabta, yang dimaksud Allah di sini adalah hidayah taufik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau makanya orang yang semakin bagus hidayah irsyadnya, maka semakin besar kemungkinan Allah akan memberi taufik kepada orang yang diberinya petunjuk. Makanya kan ada ketentuan orang yang akan memberikan hidayah
Al-irsyad ini. Harapan orang yang memberi hidayah irsyad ini kan harapannya agar orang tersebut mendapat hidayah taufik. Demikian ikhwah. Seperti misalnya mengamalkan apa yang diucapkan, kemudian berdakwah dengan mau'izah hasanah, dengan peringatan yang baik, dengan lemah lembut. Itu semua kan agar harapannya agar orang ini dapat hidayah taufik. Jadi ikhwah, ketika dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dikata Rasulullah, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Jadi ikhwah, ketika Allah memberi hidayah melalui kita, berarti Allah sedang memberikan kebaikan melalui kita. Itu luar biasa. Demikian ikhwah. Itulah yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai agen-agen hidayah tadi itu, penyambung-penyambung hidayah. Karena nggak akan mungkin orang itu dapat hidayah langsung seperti dapat wahyu. Ya, walaupun bisa saja dengan berbagai macam wasilah, tapi kita ingin agar orang-orang dapat hidayah melalui kita. Kenapa nih ikhwah? Karena kalau ada orang dapat hidayah melalui kita, dia sholat, kita yang ngajarkan. Dia baca Quran, kita yang ngajarkan. Dia mengerti tauhid, kita yang ngajarkan. Sehingga apa yang dia lakukan, kita dapat pahala. Mati kita, maka selama dia masih melakukan apa yang kita ajarkan, mengalir pahalanya. Itu yang disebut dengan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Semakin bermanfaat ilmu tersebut untuk hidup seseorang, maka semakin besar pahalanya. Apakah ada manfaat yang lebih besar selain ilmu syar'i? Enggak ada. Berarti mereka yang mengajarkan ilmu bermanfaat berupa ilmu umum, mengajarkan misalnya bagaimana cara memperbaiki HP, ada nggak manfaatnya? Ada nggak pahalanya? Ada pahalanya. Tapi masih jauh di bawah ketika antum mengajarkan Al-Quran. Masih jauh di bawah ketika antum mengajarkan teman antum bagaimana cara sholat yang benar. Masih jauh di bawah ketimbang antum mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Luar biasa agama ini ikhwah, ya. Jadi kalau seandainya kita mau melaksanakannya, kita itu bukan sekedar ngasih tahu, salat wajib. Udah aku sampaikan ya, pokoknya urusan kau dengan Allah. Enggak begitu dia. Enggak begitu. Karena kalau hidayah taufik itu belum besar pahalanya, belum udah ada atau dikatakan sudah ada, sekedar ngasih tahu. Karena man dalla al khair falahu mislu ajri fa'ili, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia seperti pahala orang yang melakukannya. Berarti kan dia lakukan dulu. Yang ditunjukkan ini melakukannya baru dapat pahala kan? Kalau enggak ditunjukkan dia enggak mau, ada pahalanya kan begitu. Ya, semoga ada. Tapi jelas tidak sama seperti orang yang sudah melaksanakannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita enggak hanya sekedar menunjukkan, tapi mengajak, membujuk. Itu dia. Orang kalau mau sungguh-sungguh di sini ikhwah, bukan hanya rayuan bujukan, duit pun keluar. Kita ngaji yuk. Aduh mas, makan siang nanti kita. Oh iya, gitu kan. Orang kan diajak makan siang gratis kan, teringat dia makan siangnya bukan ngajinya. Tapi tidak apa di awal-awal. Demikian dia ajak. Antum punya mobil mewah, dia jeputin itu ya. Kawan-kawan yang belum pernah duduk di mobil mewah kan. Udah ikut ngaji. Dia buat semua sarana prasarana yang Allah mudahkan dia untuk mengajak orang dapat petunjuk. Itu caranya. Kenapa? Dia ingin sebanyak-banyaknya petunjuk itu melalui dia. Agar orang mendapat hidayatu at-taufik. Ada demikian ikhwah. Tapi kalau sekedar ngasih tahu aja, macam ini kan sekedar ngasih tahu. Ada yang nyantol, ada yang enggak. Ada yang ngangguk-ngangguk tapi tidur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia ya. Baik. Kemudian ikhwah, faedah yang berikutnya yaitu bahayanya berpegang dengan tradisi yang sesat, tradisi yang menyimpang. Ya.
Jadi kalau kita ada melestarikan budaya, itu harus hati-hati. Pilih-pilih budaya yang mana. Jangan sampai kita melestarikan budaya-budaya tradisional kita yang dilarang oleh Islam. Ya, yang di sana banyak mengandung khurafat-khurafatnya. Budaya pada dasarnya boleh-boleh saja. Silakan antum, laksanakanlah tradisi nenek moyang kita. Tapi ingat, harus difilter dengan Islam. Jika di sana ada tradisi yang menyalahi Islam, apalagi mengandung bid'ah, apalagi mengandung kesyirikan, jangan sekali-sekali ikut-ikutan. Walaupun orang sekampung melakukannya, antum jangan melakukan. Ya, walaupun nanti dikatakan orang aneh, tidak apa-apa aneh. Ya, nggak apa-apa orang aneh. Selama kita berada di atas kebenaran, tak ada masalah, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Karena memang Islam itu kata Rasulullah SAW, badal Islam gharib. Islam itu mulanya gharib. Gharib itu asing, aneh. Apa orang ini? Kemudian wasayaudu gharibah kama bada'ah. Dan akan kembali aneh sebagaimana awalnya. Fatubal ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang asing ini, bukan yang aneh ya. Nanti cocok juga orang-orang yang aneh-aneh gitu. Demikian ikhwah. Ikhwah, di awal-awal dakwah cingkrang aneh enggak? Aneh. Sekarang udah aneh? Enggak aneh lagi. Desainer Itali celananya itu cingkrang. Pakai sepatu sporty, celananya setengah jengkal dari atas mata kaki. Demikian. Udah enggak heran lagi cingkrang. Apalagi sekarang sudah mulai tren celana-celana yang mulai yang bray cup. Bray cup itu atas bray, bawah kuncup. Bukan cubray, cubray sempit di atas, terberai di bawah. Terburai di bawah. Demikian ikhwan. Itu kan yang cingkrang-cingkrang. Dulu kalau antum cingkrang, Allahu Akbar, tak apa-apa yang disebut. Bang, banjir di mana? Ini musim panas. Ada, masalah banjir itu sering. Akhwat-akhwat kita dahulu pakai cadar, pakai jilbab besar. Dulu aneh, sekarang enggak aneh. Dulu yang dibilang ninja sawit lah. Sekarang nggak ada lagi ninja sawit. Hampir rata kan nggak ada masalah. Ngaji pakai jilbab besar nggak dilarang suaminya. Tapi nanti pas pesta itulah aslinya. Itu dia. Pas dia pergi dengan kawannya itulah aslinya. Tapi kalau ngaji masya Allah jilbab besar demikian. Nggak aneh lagi sekarang pakai jilbab besar ikhwah. Jenggot, lebih nggak aneh lagi sekarang. Lebih nggak aneh. Yang moge-moge itu segini jenggotnya. Tato di sini semua. Nggak tahu itu tato apa dia pakai baju batik nggak tahu saya. Nggak aneh jadi pakai jenggot. Demikian. Tapi di saat orang-orang yang tak berjenggot, antum sendiri yang pelihara jenggot, masih umur 20 berjenggot, macam orang tua, dengan berbagai macam. Kalau orang-orang lain menghujat nggak ada masalah. Ini keluarga dekat lah. Mungkin ayah lah berjenggot pula lah kau ini. Cukur. Buat malu mama aja kan. Bisa begitu. Sekarang nggak aneh lagi. Demikian ikhwah. Ya. Nanti ini jenggot suatu hari nanti akan aneh lagi. Gitu ikhwah. Begitulah terus. Ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bahayanya tradisi. Ya. Terkadang ikhwah tradisi-tradisi ini terkait dengan akidah. Ya. Terkait dengan akidah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Itu ikhwah. Ya, jadi ya keliru seperti ini. Baik, sekarang saya tanya. Tolong dijawab ya. Abu Thalib ketika Rasulullah katakan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjuhu laka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, akan aku jadikan sebagai pembelaan, saat kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela engkau nanti hari kiamat. Kemudian dia meninggal, sempat mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Dia mati kafir. Sekarang saya bacakan sebuah ayat.
Surat Yunus ayat 90-91. Yaitu Fir'aun berkata ketika dia tenggelam. Ketika dia tenggelam, dia kan mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Ya, menyeberangi Laut Merah. Bani Israel sudah selamat seberang. Kemudian Fir'aun dan beserta bala tentaranya sudah di tengah-tengah laut. Kemudian Allah satukan kembali laut. Tenggelamlah, musnahlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dia tenggelam, apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi dia kenapa mati kafir? Belum mati dia ini mengucapkan itu. Hah? Abu Thalib mau mati apa enggak? Mana dia bilang mau mati? Enggak jelas suaranya siapa. Abu Thalib tadi mau mati apa enggak? Mau mati. Rasulullah suruh ucapan la ilaha illallah. Ini Firaun sudah mengucapkan sebelum dia mati. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 91, ayat 1 ayat setelahnya. Al-an waqad asaita qabl. Sekarang kau ucapkan la ilaha illallah. Sebelumnya kamu durhaka kepadaku kata Allah. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu tadinya orang yang merusak. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tuh dia. Karena azab. Si Fir'aun ini sudah melihat azab. Makanya para ulama menyebutkan ada beberapa kriteria tertutupnya pintu taubat. Secara umum pintu taubat itu terbuka. Ya. Innallaha yaqbalut taubah an ibadih. Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Malam yughargir, satu, selama nyawanya tidak sedang dicabut. Yang kedua, malam tatlu asyams mimma gharabiha, selama matahari, yang kedua, selama matahari belum terbit dari barat. Yang ketiga, selama dia belum melihat azab. Fir'aun kenapa enggak diterima ucapan la ilaha illallah padahal waktu itu belum mati? Sebelum mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dia sedang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ghafir ayat 85 Allah mengatakan, ya, falam yakun yanfa'uhum imanuhum, dan tidak bermanfaat iman mereka lamma ra'aul azab, lamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami turun. Itu ikhwah. Maka enggak terima. Ya. Abu Thalib dia waktu itu enggak melihat azab. Ya, dia enggak melihat azab. Dan dia juga sudah tahu tentang masalah itu. Apalagi Fir'aun ini kan licik dia. Berapa kali Allah Subhanahu wa turunkan azab seperti apa? Kumal. Kumal itu apa? Kutu, tofan, angin topan. Apalagi difda, kata, darah, ya. Setiap kali ditimpakan ini, dia datang kepada Nabi Musa. Musa, doakan pada Allah agar ini bisa hilang. Nanti aku akan beriman. Doakan. Yalah kata Nabi Musa. Setelah hilang, dia enggak masuk Islam juga. Muncul yang kedua, muncul yang ketiga, muncul yang keempat. Makanya enggak bisa dikasih hati lagi di si Firaun ini. Sekarang kau bilang gitu kira-kira. Udah berapa kali azab ini? Kau tidak mau memenuhi janjimu. Udah berapa kali kan tadi yang kita sebutkan tadi. Sekarang dia dibenamkan Allah Subhanahu wa taala di laut. Kemudian ketika dia katakan qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an, sekarang. Sekarang waqad asaita qabl. Sebelumnya kamu durhaka, wa kunta minal mufsidin, dan kamu sebelumnya tukang merusak di atas muka bumi. Enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi itu dia faedahnya ya. Beda kondisi Abu Thalib dengan Fir'aun. Itu sajalah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan para ikhwan yang mau bertanya. Para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan di 0813 600 661.
0813 600 600 61. Silakan ikhwah, ada yang mau langsung? Ya, ya. Apakah orang tua ketika membawa anaknya ke pesantren, di pesantren nanti ada guru-guru yang menyuruh mereka untuk sholat, ya untuk tahajud atau puasa. Apakah orang tua dapat? Dapat. Kan orang tua bayar kan? Iya, orang tua bayar. Itu guru tuh kalau dibayar mana mau dia? Titip anak saya lillahi ta'ala. Oh iya Pak, kami juga lillahi ta'ala. Ya, kalau begitu kan dia nanti kerja. Kita pernah di awal-awal kita buat pendidikan, ya kita berupaya untuk buat dana uang pendidikan itu serendah mungkin. Jadi ya gurunya kerja pagi kerja, siang baru ngajar, gitu terus. Ya akhirnya kan sisa-sisa waktu. Pulang kerja tahu lah gimana kalau pulang kerja ngajar gimana? Tentu kan sisa-sisa waktu. Demikian awal-awal pendidikan kita buat di Kota Medan ini begitu. Kadang-kadang berusaha kita buat gratis. Malah jadi sepele pendidikan gratis. Mau datang dan enggak ya sudah. Demikian hingga akhirnya kita tetapkan harus bayar. Baru melek orang. Nanti kalau enggak bayar, orang baru menghargai pendidikan itu kalau bayar. Demikian, apalagi kalau di kota antum, pendidikan nggak bayar, betul nggak ini? Orang malah ragu. Semakin mahal, semakin yakin orang begitu. Itu dia. Sama seperti antum, kita jual madu. Antum jual madu, ini asli Pak. Antum jual sebotol hanya 10.000. Gimana? Dalam hati antum, saya mau subsidi lah supaya masyarakat Indonesia ini sehat walafiat dengan madu ini. Tapi 10.000 sebotol, 1 liter. Orang nggak percaya, betul nggak ini? Jangan-jangan gula campur nanas itu ini, pakai campur sirup leci. Ini antum jangan buat ya. Iya bahan-bahannya itu nanas, gula dengan sirup. Jadi dia nanti rasanya seperti rasa madu. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi emang pendidikan itu mau tidak mau harus bayar. Di depannya harus bayar. Gak bisa gratis, bangkrut. Yang mampu bayar pun carinya, Ustadz ada nggak yang gratis? Makanya ada, Ustadz anak saya mau kuliah, ada nggak yang gratis? Saya mau kuliah agama, ada yang gratis gitu deh. Gak pernah ada nanya ke saya, Ustadz anak saya mau kedokteran, ada nggak yang gratis? Gak ada yang nanya. Tapi kalau sekolah agama selalu cari yang gratis. Itu memang hebatnya agama nih ya. Kita memaklumi kalau ada orang cari pendidikan yang gratis kalau masalah agama. Tapi kalau ada yang mencari pendidikan umum yang gratis, agak naik spanding kita dengarnya. Kenapa gitu ya? Itulah ikhwah. Padahal nggak seharusnya terbalik. Itu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya jadi kita sudah pertama kita cari pendidikan yang memang kualifikasi yang bagus. Kita tengok bagus kurikulumnya, kemudian guru-gurunya punya kapabilitas yang bagus, terutama kapabilitas kesolehannya, disitulah anak kita titip. Kita juga bayar, insya Allah kita dapatkan itu, pahala itu insya Allah. Tapi tetap kita pantau, jangan kita lepas begitu saja, pokoknya aku nggak mau tahu, sudah aku bayar masuk pesantren, aku mau tahunya bahwasanya anakku tamat harus soleh. Kalau enggak masalah nih pesantren, nggak ada seperti itu ikhwah. Pesantren dengan kita juga sama, hanya memberi hidayah taufik, memberi hidayah irsyad, bukan taufik. Demikian. Dan satu lagi, pesantren dan sekolah itu membantu tanggung jawab orang tua, bukan mengemban tanggung jawab orang tua. Jadi pesantren itu hanya bertanggung jawab sebatas tanggung jawab dia itu saja. Adapun tanggung jawab murni full itu orang tua. Makanya tetap dipantau. Ya, tetap dipantau. Allahu a'lam bishawab.
Bolehkah bekas wudhu dilap kering? Boleh, ikhwah. Boleh, kita habis wudhu dilap, boleh. Ya, Rasulullah SAW punya ada kain yang beliau gunakan untuk ngelap setelah air wudhu, setelah beliau selesai wudhu. Memang ada sebuah hadis di mana ketika Rasulullah SAW selesai mandi, kemudian istri beliau Maimunah, kalau saya disilap, ya, memberikan anduk. Lantas Rasulullah tolak anduknya. Ya, para ulama menyebutkan itu bukan karena nggak boleh mengelap setelah mandi junub, mandi janabah, tapi ada kemungkinan kainnya itu tidak bersih atau kurang layak, demikian ikhwah, sehingga Rasulullah tolak. Jadi waktu itu Rasulullah tolak kain lap itu, anduknya lah kita katakan, lantas Rasulullah begini-ginikan airnya. Jadi bukan berarti itu disunahkan kalau habis mandi junub nggak boleh beranduk. Nggak, bayangkan itu. Habis mandi junub nggak boleh beranduk. Lompat-lompat aja kita. Ya kan, supaya turun airnya, lompat-lompat dulu dia agak seperempat menit gitu kan turun airnya. Demikian. Allahu alam. Intinya boleh, ya, boleh. Bukan disunahkan ya, tapi boleh. Ustadz, tadi saya dengar seorang sahabat berkata, Ibnu Mas'ud, ya, salatku ini untukmu anakku. Lalu apakah jika orang tua berbuat baik kepada orang lain dengan harapan suatu saat nanti orang-orang yang ditolongnya mau menolong anaknya? Enggak begitu, ikhwah, enggak begitu. Ya, bukan kita menolong orang harapannya orang itu akan menolong anak kita, enggak. Kesolehan kita itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menjaga anaknya, gitu. Bukan kita ngasih rantangnya si gulai ke tetangga, harapannya semoga tetangga saya nanti kalau udah meninggal saya kasih subsidi anak saya pakai rantang juga. Enggak begitu konsepnya. Ya, konsepnya tetap mohon kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap dari Allah, berdoa kepada Allah. Allah bukan hanya menjaga kita tapi juga menjaga anak-anak dan keluarga kita. Itu konsepnya, ya. Jadi bukan dari orang harapannya. Ada yang mau nanya langsung? Zaman sekarang masih pakai surat juga. Diketik, Masya Allah. Niat benar nih. Saya baca dulu ya. Panjang kali ikhwah. Kita ambil yang pendek-pendek aja. Apakah kita ini sudah ditetapkan Allah posisi kita di surga dan di neraka seperti firman Allah yang mulia? Seperti surah Abu Lahab, seperti kisah paman Nabi Abu Thalib. Apakah sudah ditetapkan? Iya, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan penduduknya siapa? Menciptakan penduduknya siapa? Allah menciptakan neraka dan penduduknya siapa? Semua kita ini sudah ada namanya di surga ataukah di neraka. Terus apa yang kita lakukan? Pasrah aja lah. Tidak, ikhwah. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rasulullah atau Ali bin Abi Thalib, ya, qadarullah, ya, innal qadar sirrullah, takdir itu rahasia Allah, fala takshifuha, jangan kalian singkap-singkap, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Sama seperti rezeki itu merupakan takdir Allah. Semua kita ini rezekinya sudah Allah tentukan. Tapi kan kita terus mencari rezeki sebanyak mungkin. Jadi kita itu diperintahkan untuk beramal. Bukan kita memikirkan, kalau saya di surga, ya tetap saja pasti saya akan masuk surga. Kalau saya tetap neraka, saya tetap masuk neraka. Kita kan nggak tahu ketetapan Allah gimana. Makanya Rasulullah katakan kepada kita, walakin saddidu wa qarribu, berupayalah dan berupaya. Kita itu diperintahkan untuk berupaya. Ya. Tidak menetapkan hasil. Hasil itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Semua hasil Allah yang menetapkan. Ya. Adapun manusia hanya untuk berusaha. Berusahalah, terus bertakwa kepada Allah, berupaya, fastaqullaha mastata'tum. Hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua, mendidik anak, mendidik istri, berupaya semaksimal mungkin. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam.
Itu konsep dalam masalah takdir. Karena kita nggak tahu takdir kita. Kita hanya disuruh untuk berusaha. Kalau antum seorang pedagang, antum keluar rumah pada waktu itu, pada hari itu. Misalnya besok hari apa? Rabu. Hari Rabu, hari Arbi'a. Besok hari Rabu sudah Allah tentukan nggak berapa rezeki kita? Taib. Udah kan? Antum keluar jualan. Ini pedagang yang paling mudah membuat apanya. Antum jualan. Sampai jam 10, belum juga ada yang laku. Antum tutup, udahlah pulanglah. Gak ada nih, Allah mentakdirkan gak ada rezeki. Begitu, para pedagang mikirnya. Kalau begitu antum mikirnya pedagang, cabut aja dari pedagang. Coret nama antum dari pedagang, itu bukan pedagang namanya. Pemalas. Jam 10 belum ada buka dasar. Apa yang ada dalam hati? Mungkin menjelang zuhur ada. Nah, kalau Jen Ali pas buka styling lah dia kan. Jam 10 kok nggak ada juga. Tapi sebelah datang pasiennya. Sebelah datang pasien. Kita kok saya waktu styling jam gitu kan, buka servis jam. Dari depan kita, ini nih, nyebrang deh ke arah kita. Nyebrang kita, belok ke samping. Wah harapan udah siap-siap lah kita. Samping dia. Rezeki itu luar biasa rahasia Allah. Jadi harapan kita mungkin sebelum zuhur ada. Enggak juga, sebelum zuhur ada. Harapannya tetap buka, tetap jualan. Harapannya mungkin sampai asar nanti ada yang beli. Asar juga belum. Mungkinlah sampai jam 5 masih ada. Kadang-kadang sampai jam 5 belum ada juga, ya Allah. Udahlah agak dipanjangkan setengah jam lagi sampai menjelang maghrib. Itu namanya pedagang. Ya. Itu namanya pedagang. Kalau memang sudah maksimal juga, sudah gelap, hujan lagi. Kan gak mungkin, mana tahu habis hujan, itu mau bunuh diri namanya. Ya, demikian. Jadi tetap ada limitnya. Yang penting kita sampai limit, gak ada berarti sudah, selesai. Itu ikhwah. Mengenai hasil itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ikhwah, dari pagi, jualan pagi, zuhur gak ada. Asar gak ada. Habis asar, betubi-tubi orang belanja. Demikian. Ada yang lebih aneh lagi, begitu mau adzan, berdatangan orang belanja. Waduh. Pas adzan, Allahu Akbar, datang. Pak ini beli ini. Waduh Masya Allah, itu betul-betul cobaan. Kalau kita tolak, belum buka dasar. Gitu. Kita tolak belum buka dasar gitu kan. Kita mikir makan siang juga. Kalau bisa makan siang itu janganlah berkurang rezeki yang kemarin kalau bisa. Kan gitu pedagang itu kan, pelitnya itu. Kalau bisa begitu, itulah konsepnya ikhwah. Padahal kita tahu rezeki sudah ditetapkan, tapi kan tetap saja harus berusaha. Ustadz mau tanya tentang waktu sholat duha dari jam berapa bisa dilakukan dan berakhir. Duha itu setelah matahari tinggi sampai menjelang sebelum istiwa, sebelum matahari di tengah. Kita baca dulu ini ya. Istri saya bersama anak-anak sudah 2 minggu tidak mau pulang ke rumah akibat dosa saya Ustadz, karena ada perkataan lisan saya menyakiti istri saya. Awalnya istri saya antarkan ke rumah orang tuanya saat liburan anak-anak sekolah. Selama di sana ada perkataan lisan saya yang menyakiti hati mereka via telepon. Saya takut istri saya terkena dosa Ustadz. Pertanyaan saya, apakah istri saya berdosa Ustadz? Saya ajak pulang tidak mau. Sudah 2 minggu meninggalkan saya dan tidak ada melayani lahir dan batin atas ulah saya. Ikhwah rahimanallah wa iyakum, berdosa istrinya. Ya, berdosa. Kalau dia disuruh suaminya pulang, dia tidak pulang. Suami juga berdosa, gara-gara ente dia berdosa. Dua-dua kalian berdosa. Taubatlah kalian dua-dua. Demikian. Gak bisa kan kemaksiatan kita lawan maksiat. Gak bisa. Jadi kemaksiatan ya kita lawan ketaatan. Para istri juga begitu. Ketika suaminya kasar, jangan lawan dengan kekasaran. Ketika suaminya maksiat, jangan lawan kemaksiatan dengan kemaksiatan. Lawan dengan ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan ketaatan kita, sabar kita di atas ketaatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada suami kita, kepada pasangan kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi dua-dua harus tobat lah ini. Demikian, dua-dua harus tobat. Apa ketika suaminya kasar lantas dibalas dengan kasar? Suaminya kasar, saking kasarnya dikatakan, kamu ya dek, kamu monyet.
kata suaminya. Dan istrinya, saya monyet, abang orang utan. Pokoknya yang sebab-sebab monyet lah disebutkan. Demikian. Ya, kan jadi ramai ceritanya. Kalau dikatakan marah kali buat suami, kamu ya dek, kamu monyet. Ya, abang manusia. Kan selesai. Ya kan? Yang bohong siapa sekarang? Suaminya. Tapi coba, kamu monyet, abang beruk. Tambah kacau ikhwah. Jadi dasar kamu ya, kamu ayam, abang manusia. Begitu. Jadi apa namanya, tidak usah dibalas. Bilang aja, manusia. Jika istri saya tidak mau lagi bersama saya, apakah saya seperti itu harus saya pertahankan dan bersabar menghadapinya? Lalu tinggalkan. Ini kan sebab antum. Harus sabar, bujuk dia. Demikian. Istri itu sebenarnya bisa dibujuk, ikhwah. Ya. Antum ada fulus, insya Allah. Apa yang tidak? Ada fulus, mulus. Insya Allah, jemput dia, jemput. Demikian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merengut dia kan, kasihkan amplop nih di. Dia pun 5 juta. Aduh bang, iyalah, gimana lagi lah ini, agak gengsi gitu kan. Kasih duit ikhwah, kasih hadiah istri itu, sering-sering kasih hadiah. Ya, dia marah dengan antum mungkin gak cakepin, mungkin karena mungkin kita salah. Udah, nanti antum pulang belikan sate. Sate, berapa lah sate? Sate yang murah aja yang 15.000 di ujung sana itu. Sate Bang Kumis. Kan murah itu. Demikian, jangan sate mahal-mahal itu, gak ada duit kita kan. Demikian, insya Allah. Istri itu juga melihat ketulusan kita memberi hadiah. Demikian ikhwan. Jangan semuanya harus bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak jalan begini ikhwah. Dia kata dalam hati ya, abang lah yang harus takwa, bukan aku. Gitu dia balasnya begitu. Abang yang harus takwa, bukan aku. Walaupun yang jawab, tapi kalau kita bawa misalnya kita berikan hadiah gitu kan, hadiah pulang-pulang kasih cincin, tengoknya Masya Allah, berapa gram nih bang? Udah mulai itu kan, berapa gram? Ditengoknya sudah hilang marah dia. Hilang marah dia, berapa gram nih bang? 3, tapi imitasi deh, marah lagi dia biasanya. Insya Allah, pandai-pandailah. Kita sebagai suami kan hidup bersama istri, tahu kita gimana cara membujuknya. Demikian. Kadang-kadang para suami itu apa namanya? Gengsi membujuk. Itu gengsi membujuk. Aku kepala rumah tangga, bujuk-bujuk pula. Mana ada cerita bujuk-bujuk. Kenapa nggak dibujuk-bujuk? Rasulullah aja membujuk kok. Ya, jangan gengsi membujuk istri, ikhwah. Jangan maunya kita aja dibujuk-bujuk istri. Bang, bang ngomonglah bang, apa lagi? Ya. Gengsinya minta ampun para suami ini. Demikian, bujuk istri itu. Demikian, minta maaf. Kan bisa kita minta maaf, Dek, maaf lah Dek, abang salah. Dia diem, Dek maaf lah Dek ya, ini ada duit Dek. Dia mulai iya gitu. Itu ikhwah. Kan boleh memujuk istri. Apakah saya harus diruqyah? Mak, tiba-tiba. Coba bayangkan, ini sering terjadi. Masalah dia yang dituduh jin. Astagfirullah. Kasihan kawan-kawan kita jin itu. Dia yang buat masalah. Mana tahu di tubuh saya ada jin. Sampai ikhwah ada yang bilang, Ustadz tolong diruqyah tanah saya. Kenapa? Saya jual tanah nggak laku-laku. Jadi jin tertuduh lagi gara-gara tanahnya nggak laku-laku. Kan kasihan ikhwah, penuduhan itu. Kasihan kali jin-jin ini, Masya Allah. Semenjak populer ruqyah, asik jin aja. Kadang-kadang anaknya emang bandel. Ustadz tolonglah Ustadz diruqyah. Kenapa? Bandel kali Ustadz. Diruqyah? Iya, supaya keluar jinnya. Tuh, anak yang bandel, jinnya dituduh. Luar biasa. Apakah ada dalil ketika suami istri bertengkar harus pisah dulu? Enggak ada dalil pisah dulu. Ya. Tapi kalau diam, boleh diam. Boleh enggak mendiami istri? Boleh, tapi hanya 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan istri itu kan termasuk saudara kita seagama, apalagi pasangan kita. Boleh tak cakapan tapi nggak boleh lebih daripada 3 hari. Setelah 3 hari maka wa khairuhuma man bada abis salam. Yang paling baik di antara keduanya maka yang
paling dahulu mengucapkan salam. Kita kalau diam-diaman ini kan yang merasa gengsi apanya? Yang menegur duluan kan? Awak pula yang menegur duluan, awak suami, dialah tegur duluan. Begitu kan. Padahal yang terbaik yang lebih dahulu menegur, lebih dahulu mengucapkan salam. Baik ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.